Assalamualaikum para penggemar SMS, Sarimi Make Sangu, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Indra. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Ada Ngamaru. Dalam bahasa Indonesia berarti menolak untuk sujud. Menolak untuk sujud di sini berarti kan menolak untuk patuh terhadap ketidakadilan yang dijalankan oleh beberapa menteri dan juga polisi. Film ini bergenre thriller aksi dan dirilis pada tahun 2018 di India. Disutradarai oleh Ertik Tengepel dan dibintangi oleh Jayam Repi. Film ini saya rekomendasikan untuk kalian para pecinta film bertemakan tentang aksi balas dendam. Karena di film ini kita akan diperlihatkan adegan-adegan balas dendam yang sangat-sangat memukau. Oke lah gengs, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum saya memulai, saya meminta satu permintaan untuk kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya. Gak neko-neko kok, permintaan saya cuma itu aja. Jadi ya apa salahnya kalian subscribe dulu aja gitu sebelum nonton. Sok atuh subscribe heula mamang teteh, hayo atuh rengsecan. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang berdemo di sebuah toko minuman keras yang berada di dekat kampus mereka. Alasan mereka berdemo yaitu para mahasiswa sangat terganggu oleh para peminum yang berada di toko miras tersebut. Tak jarang ketika mereka lewat, mereka harus mendapat perlakuan kasar bahkan sampai ke pelecehan seksual. Maka dari itu mereka ingin agar toko tersebut ditutup. Kejadian itu pun menyita perhatian anggota kepolisian untuk mengamankan supaya tidak terjadi kericuhan. Tapi yang menarik di sini, salah seorang polisi bernama Subas, ini orangnya, malah menyuruh mahasiswa supaya menghancurkan toko miras tersebut. Sang pemilik toko pun melaporkan kejadian itu kepada atasan Subas bernama Inspektur Mutu. Subas dilaporkan karena telah menjadi provokator atas hancurnya toko miras tersebut. Dan bangsatnya, sang inspektur malah berpihak kepada penjual miras tersebut dan malah memberi peringatan kepada Subas atas sikapnya itu. Singkat cerita, Subas pun pulang ke rumah. Terlihat Subas sedang makan malam bersama keluarganya. Subas masih memiliki keluarga yang sangat lengkap, di mana di meja makan itu terlihat kedua orang tuanya, kakak laki-laki, kakak ipar, dan dua keponakan. Mereka terlihat sangat bahagia karena makan malamnya itu dihiasi canda dan tawa. Selesai makan malam, kemudian Subas pergi ke rumah tunangannya yang bernama Anita. Tujuan Subas menemuinya hanya untuk, ya apa meureun lah. Subas, pintar kau nggak? Singkat cerita kita diperlihatkan Subas dan rekannya sedang melakukan razia kendaraan, yang dimana di situ terlihat sebuah mobil yang melaju kencang dan tak menghiraukan razia itu. Karena kesal dirinya yang akan tertabrak, Subas pun mengejar dan memberhentikannya. Dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh anak seorang menteri. Di sini Subas harus dicaci maki karena telah berani memberhentikan mobil anak seorang pejabat negara. Subas pun berniat untuk menghajarnya, tapi Subas ditahan oleh rekannya yang bernama Chandran. Karena amarahnya yang menggebu-gebu, Subas pun kemudian mengejarnya dan mendapati anak seorang menteri itu sedang berada di suatu tempat hiburan malam. Di sini kita bisa melihat bahwa Subas bukanlah polisi biasa. Terbukti dia mampu mematikan kamera CCTV dengan sebuah handphone. Karena sudah merasa aman, Subas pun langsung menghajarnya. Pagi pun tiba. Di sini Subas ditemui rekannya bernama Chandran. Chandran menemuinya hanya untuk memberitahu bahwa anak seorang menteri yang ribut bersama Subas tadi malam telah dihajar oleh seseorang. Dan Subas pun hanya bisa tersenyum bahwa dialah yang sudah melakukan itu semua. Malamnya Subas dan Chandran pergi ke suatu tempat, di mana di tempat itu telah terjadi sebuah kasus bunuh diri yang menewaskan seorang wanita bernama Parpati. Diduga wanita tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah gedung tinggi yang tidak terpakai. Karena penasaran, Subas pun menaiki gedung itu dan melakukan penelitian. Di sini Subas menemukan kejanggalan, di mana terlihat di lantai ada jejak seseorang yang diseret dan mengarah ke ujung gedung. Subas pun dapat menyimpulkan bahwa kasus ini bukanlah bunuh diri, melainkan kasus pembunuhan. Warga sekitar juga memberitahu bahwa kasus bunuh diri ini merupakan kasus kelima kalinya.
Kemudian Subas dan Chandran mendatangi rumah Parpati dan mereka menyampaikan kabar duka kepada ibu dan ayahnya bahwa Parpati sudah tewas bunuh diri. Kabar itu pun membuat keluarga Parpati sangat syok dan tak percaya bahwa anaknya tewas bunuh diri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika Subas dan Chandran sampai di kantor polisi, mereka dikejutkan dengan orang tua dan teman-teman Parpati yang sudah berada di sana. Kedatangan mereka yaitu meminta supaya polisi menyelidiki kasus tewasnya Parpati, karena mereka yakin Parpati tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu. Kemudian Inspektur Mutu pun berbicara di hadapan mereka semua. Dia berkata bahwa polisi akan menyelidiki kejadian ini dan akan mengutus Subas dan Chandran untuk menyelidiki kasus tewasnya Parpati tersebut. Subas pun kembali lagi ke gedung tempat Parpati tewas. Di tengah penyelidikannya, Subas menemukan banyak puntung rokok dan botol-botol minuman keras. Subas yakin gedung ini berpenghuni dan menambah yakin kecurigaannya bahwa Parpati bukan tewas bunuh diri. Setelah selesai melakukan penyelidikan, Subas pun menemui kakak dan tunangannya di rumah yang mereka baru dirikan. Rencananya rumah ini akan mereka berikan kepada kedua orang tuanya dengan mempersiapkan berbagai kejutan. Malamnya, Subas pergi menemui Chandran. Subas memberitahu bahwa dia sudah memerintahkan temannya untuk melacak nomor yang aktif di tempat kejadian tewasnya Parpati. Subas juga menjelaskan dengan cara ini kita akan tahu siapa saja orang yang sudah mengunjungi tempat tewasnya Parpati. Siangnya, Subas kedatangan seorang kepala polisi bernama Sarangan. Ini orangnya. Kemudian Subas pun dipanggil oleh Inspektur Mutu dan dia diberitahu bahwa Subas harus berhenti menyelidiki kasus bunuh diri ini. Dan polisi akan menutup kasus tewasnya Parpati atas perintah kepala polisi Sarangan. Subas pun heran dengan keputusan ini yang menutup kasus Parpati begitu saja. Dan Subas yakin ada motif lain di balik semua ini. Tak lama Subas mendapat telepon dari temannya. Dia memberitahu bahwa dia menemukan nomor aktif yang berada di tempat kejadian dan sudah mengirimkan nomor itu kepada Subas. Tak mau membuang waktu, Subas pun menghubungi nomor tersebut dan mengajaknya bertemu untuk berbicara mengenai kasus pembunuhan Parpati. Tapi dia menjawab Subas harus datang ke lapangan golf dan menemuinya di sana. Subas pun menyetujuinya dan langsung bergegas pergi. Sesampainya di sana, Subas ditemui oleh 4 pemuda. Keempat pemuda tersebut memperlihatkan rekaman pemerkosaan dan pembunuhan Parpati. Kecurigaan Subas selama ini ternyata benar bahwa Parpati bukan tewas bunuh diri, melainkan dibunuh. Dan pelakunya tak lain dan tak bukan adalah mereka semua. Setelah menghajar mereka, Subas pun menjebloskan mereka ke dalam penjara dan Subas berjanji akan membuat mereka mendekam selama 20 tahun. Tapi salah seorang dari mereka menjawab dengan santainya bahwa mereka hanya akan mendekam selama 20 menit. Tak lama Sarangan pun datang, dia menanyakan bukti atas kejahatan mereka. Subas pun menunjukkan sebuah handphone dan mengatakan bahwa semua bukti ada di handphone ini. Tapi sialnya handphone tersebut menggunakan password sehingga Subas pun menanyakannya kepada keempat tahanan itu. Setelah mengetahui password dan memasukkannya, Subas dibuat terkejut bahwa password yang ia masukkan adalah kode penghapus otomatis handphone tersebut. Sir, auto delete. Hingga berulang kali Sarangan terus-menerus menanyakan bukti atas kejahatan mereka. Tapi ya mau gimana lagi, buktinya satu-satunya yang Subas miliki sudah tidak ada. I said evidence. Tak lama ayah mereka semua pun datang dan ternyata mereka semua merupakan anak seorang menteri. Nampak Sarangan takut ketika dimarahi oleh salah seorang menteri yang mengatakan polisi sudah berani menangkap anak seorang pejabat negara. Heuda penjara teh jang jelema balangsa ke hungkulnya cungur. Dan pada akhirnya Sarangan pun menyuruh Subas untuk membebaskan mereka semua. Dan keempat anak menteri itu tersebut adalah Abhijit, Dipak, Bupan, dan Kristi. Mereka pun mengancam akan membalas atas apa yang dilakukan oleh Subas. Singkat cerita, Subas pun bergegas pulang ke rumah barunya karena semua keluarganya sudah menunggunya di sana. Setelah sampai, Subas pun dibuat kaget karena di dalam rumahnya sudah dipenuhi oleh asap. Dan betapa terkejutnya Subas ketika mendapati seluruh keluarganya sudah tewas dengan kondisi gosong terbakar. Subas tak kuasa melihat itu semua, kemudian Subas pun jatuh pingsan, dan nampaknya satu dari kedua keponakannya bernama Anusa selamat dari kejadian itu.
Beberapa hari kemudian, Anusa menceritakan seluruh kejadian di malam itu kepada Subas, di mana ketika itu kakaknya sedang memberi kejutan kepada kedua orang tuanya. Dan pada saat itu datanglah segerombol orang tak dikenal yang membunuh keluarga Subas. Dan yang paling sadis, keponakannya yang satu lagi bernama Pinusa, dibakar hidup-hidup yang mengisahkan Anusa yang dibiarkan hidup. Tapi yang lebih parah lagi, Kepala Polisi Sarangan malah membuat pernyataan bahwa kasus itu murni kecelakaan kebakaran dan bukan pembunuhan. Karena merasa tak adil, Subas pun menelepon Sarangan dan mengajaknya untuk bertemu. Singkat cerita, Subas pun akhirnya bertemu dengan Sarangan. Di sini Subas menjelaskan bahwa keluarganya bukan tewas dalam peristiwa kebakaran seperti yang Sarangan sampaikan kepada media, melainkan keluarganya tewas dibunuh dan Subas tahu siapa pelakunya. Tapi lagi-lagi Sarangan hanya menjawab bukti, bukti, dan bukti. Evidence? Kemudian Sarangan mengajak Subas menemui para menteri dan anak-anaknya. Di sini mereka mengakui bahwa merekalah dalang dibalik itu semua. Dan faktanya Sarangan sudah tahu tentang itu semua. Tapi dia membuat pernyataan palsu karena sudah disogok mobil mewah oleh para menteri itu. Bangsat sumpah. Beberapa hari kemudian Subas kembali menemui Sarangan. Di sini Subas membawa surat dan akan mengundurkan diri dari kepolisian. Subas mengundurkan diri karena merasa tak ada keadilan untuknya. Tak ada sedikit pun pergerakan polisi untuk mengusut tuntas kematian keluarganya. Maka dari itu, Subaslah yang akan turun tangan membantai para pelaku pembunuh keluarganya tanpa di bawah naungan kepolisian. Di sini Subas memberi catatan kepada Sarangan bahwa Subas tak akan membunuh para pelaku dengan tangannya, melainkan mereka akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Subas pun memberi contoh agar meyakinkan Sarangan supaya mempercayai ancamannya. Subas memberitahu kurang dari 5 detik seorang menteri akan mencari anaknya yang hilang. Sarangan pun terkejut ketika seorang menteri benar-benar datang mencari anaknya. Subas pergi dengan 2 kata. Good luck, Subhash. Kemudian Sarangan mendapatkan pesan dan nampak anak menteri itu sedang berada di dalam sebuah mobil. Dan mobil itu terlihat terparkir di halaman kepolisian. Ternyata anak menteri itu bernama Bupan. Dia adalah salah satu dari 4 anak menteri yang Subas incar. Sarangan dan ayah Bupan pun pergi menuju parkiran itu. Dan ketika sang ayah membuka pintu mobil, secara otomatis memicu percikan api yang membakar Bupan. Bupan pun seketika itu juga tewas terbakar. Kemudian scene berganti memperlihatkan Sarangan yang mendatangi kediaman Bupan. Terlihat juga teman-teman Bupan sekaligus ayah mereka ikut hadir di sana. Di sini Sarangan menjelaskan bahwa nyawa Abhijit, Kristi, dan Dipak yang menjadi incaran Subas sekarang. Sarangan juga memperingatkan bahwa Subas bukanlah polisi sembarangan. Terbukti Subas yang tidak diketahui keberadaannya. SMS yang Subas kirim kepadanya otomatis terhapus dengan sendirinya. Nomor yang Subas gunakan tidak bisa dilacak sedikit pun. Soal kematian Bupan, Subas memasukkan gas ke dalam mobil dan menyeting pintu agar ketika dibuka bisa membuat percikan api. Dan ketika ayah Bupan membuka pintu itu secara otomatis membakar tubuh Bupan. Dan secara tidak disadari ayahnya lah yang membuat Bupan tewas terbakar dengan membuka pintu mobil tersebut. Beberapa hari kemudian Subas, Anita, dan keponakannya pergi ke sebuah apartemen untuk menemui sahabatnya. Dan ternyata sahabat Subas ini merupakan seorang hacker yang sangat handal. Tujuan Subas menemuinya yaitu untuk meminta bantuan untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Dan si hacker dengan senang hati bersedia membantu Subas. Kemudian Subas pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Hal pertama yang dilakukan Subas yaitu mendatangi tempat yang biasa dikunjungi Abhijit dan kawan-kawan. Ternyata feeling Subas sangat tepat. Nampak Abhijit dan kawan-kawan berada di tempat itu. Sampai suatu ketika mereka lengah dan Dipak memisahkan diri untuk pergi ke kamar mandi. Disitulah menjadi kesempatan Subas untuk menculik Dipak. Dipak pun dibawa ke suatu tempat. Di sana Dipak diperintahkan untuk menelpon Kristi untuk datang ke tempatnya. Dipak sempat menolak, tapi Subas mengancam akan membunuhnya jika Dipak tak mau menelpon Kristi. Akhirnya Dipak pun menelpon Kristi dan memintanya datang untuk bersenang-senang. Ya maklum lagi oleng, Kristi pun bersedia datang menemuinya. Setibanya di sana, Kristi langsung dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam bagasi bersama Dipak. Karena mendengar Dipak dan Kristi hilang, Sarangan pun mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan Subas. Di sini terlihat anak buah Sarangan mendatangi apartemen yang ditinggali Subas. Tetapi wanita penerima tamu menjelaskan bahwa Subas sudah pergi ke bandara untuk terbang dari kota Bangalore ke kota Chennai.
Mereka pun melaporkan kabar itu kepada Sarangan. Sarangan pun tak mau kehilangan waktu. Ia pun kemudian mengutus Inspektur Mutu untuk menangkap Subas di bandara kota Chennai. Dan pada akhirnya Subas pun berhasil ditangkap. Tapi gak usah khawatir, penangkapan ini merupakan salah satu dari rencananya dan sudah dipikirkan dan dipersiapkan matang-matang. Subas ditangkap atas tuduhan telah membunuh Bupan dan telah menculik Dipak dan Kristi. Sarangan pun meminta agar Subas memberitahu keberadaan Dipak dan Kristi. Tapi lucunya Subas malah berlagak pelangap-pelongo seolah tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah epic comeback yang sesungguhnya, di mana Sarangan dan Mutu mendesak bahwa Subas yang melakukan penculikan Dipak dan Kristi. Tapi Subas menjawab dengan santainya. Evidence irka? Proof enna? Kemudian ayah Dipak dan Kristi datang menemui Subas dan mereka mengancam akan membunuhnya jika tidak mau memberitahu keberadaan Dipak dan Kristi. Tapi Subas malah meminta agar semua kamera yang ada di ruangan itu dimatikan. Setelah semua kamera dimatikan, Subas balik mengancam jika mereka semua menyentuh dirinya. Jangan salahkan Subas jika Dipak dan Kristi kehilangan nyawanya. ஆனா இப்ப என் தலையில ஒரு மயிறு போனா கூட அந்த 2 பேரோட உயிர் போயிடும். Selanjutnya Subas memberi mereka nomor yang bisa terhubung kepada Dipak dan Kristi. Tapi Subas hanya memberi 9 digit nomor dan sisanya mereka harus mencari sendiri. Subas mengatakan siapa saja yang pertama kali berhasil terhubung, dialah yang berkesempatan untuk menyelamatkan anaknya. Dan pada akhirnya ayah Kristi lah yang berhasil pertama kali terhubung dengan anaknya. Di sini Subas meminta agar Kristi mengikuti perintahnya. Pertama tepuk tangan 2 kali untuk menyalakan lampu. Kemudian ambillah tas merah dan masukkan password untuk membuka pintu. Dan ternyata Kristi berada di dekat bandara kota Chennai. Selanjutnya Subas memerintahkan agar Kristi pergi ke bandara dan menemui Anita tunangannya yang sudah berada di sana. Lalu Subas memerintahkan agar Kristi mengambil kartu identitas dan tiket penerbangan untuknya yang berada di sisi tas. Kemudian menunjukkannya ke keamanan dan masuk melalui gerbang 1. Di sini Kristi dan ayahnya masih mengikuti perintah Subas. Tapi ketika Subas memerintahkan agar Kristi menemui Anita di check-in dan memberikan tas merah itu, ayahnya malah membangkang karena sudah merasa aman anaknya di dekat petugas keamanan. You are safe. Tapi disinilah petaka itu terjadi. Terdengar suara seperti bom yang berasal dari dalam tas yang dibawa Kristi. Dan ketika Kristi membukanya terdapat sebuah pistol yang sudah disetting menembak secara otomatis. Karena melihat Kristi yang menembakkan pistol, akhirnya petugas keamanan pun menembaknya hingga tewas saat itu juga. Kemudian Sarangan segera menyalakan TV dan ternyata benar Kristi telah tewas ditembak mati. Subas pun berkata ayahnya lah yang telah membuat Kristi tewas karena tak mau mendengarkan perintah. Singkat cerita, para menteri dan juga polisi dikejutkan dengan sebuah pesan yang memperlihatkan Dipak yang sedang berada di dalam sebuah tabung. Kemudian Sarangan bergerak cepat menyewa 2 orang peretas legal untuk melacak keberadaan Dipak. Namun apalah daya, si hacker yang membantu Subas bukanlah hacker biasa yang mudah dikalahkan. Selanjutnya hacker ini membagikan tautan kepada masyarakat dengan menjelaskan bahwa pria ini pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Kasus terbaru yang mereka lakukan ialah memperkosa dan membunuh Parpati. Di dalam tautan itu juga menjelaskan jika masyarakat ingin menghukum penjahat ini, maka mainkanlah game yang tersedia. Karena tabung yang Dipak tinggali sudah terhubung dengan gas-gas beracun yang akan melepuhkan kulitnya dan akan membunuhnya perlahan-lahan. Semakin banyak orang yang memainkan game itu, semakin banyak pula gas yang memasuki tubuh Dipak. Mendengar itu, semua masyarakat sangat antusias memainkan game online itu, karena kapan lagi masyarakat bisa menghukum secara langsung pelaku kejahatan. Mereka juga membagikan tautan itu ke seluruh media sosial, agar yang memainkan game ini semakin banyak. Sahabat Subas pun terus menjaga agar situsnya tidak bisa diretas oleh kedua peretas yang disewa Sarangan. Dan pada akhirnya yang memainkan game online itu pun semakin bertambah banyak sehingga membuat kulit Dipak mulai mengelupas. Di sisi lain, Subas memperingatkan Sarangan bahwa akan terjadi sesuatu pada putrinya. Maka dari itu, Subas memberi Sarangan waktu 10 menit untuk menyelamatkan putrinya. Sarangan pun takut putrinya kenapa-napa dan bergegas langsung pulang. 10 నిమిషం Subas! Sesampainya di rumah, Sarangan hanya melihat sang putri yang sedang memainkan game online yang dirancang oleh Subas. Di sana Sarangan malah memarahi dan melemparkan laptop putrinya. Di sini putrinya berkata bahwa dia hanya menghukum para penjahat yang memperkosa dan membunuh perempuan seenaknya.
Di sini sang putri bertanya, apakah ayah akan bersikap sama jikalau aku menjadi salah satu korban dari perempuan itu? Dari pertanyaan itulah yang membuat Sarangan sadar karena telah membela penjahat-penjahat itu. Kemudian scene berganti memperlihatkan para peretas yang sudah berhasil menemukan alamat keberadaan Dipak. Mereka pun memberitahu alamat itu kepada ayahnya dan ayahnya segera bergegas untuk pergi. Selanjutnya kedua peretas itu mendatangi Subas. Mereka dengan sombongnya menghina hacker sahabat Subas karena mereka sangat mudah membobol keamanannya. Tapi di sini Subas hanya tersenyum karena itu semua merupakan rencananya. Di mana ketika ada seseorang mendekati tabung yang diisi Dipak dan berusaha mengeluarkannya, pada saat itulah semua gas beracun keluar dan membunuh Dipak. Mendengar itu kedua peretas sangat kaget dan berusaha menghubungi agar tidak ada seorang pun yang mendekati tabung itu. Namun semuanya sudah terlambat. Ayah Dipak berusaha menyelamatkan anaknya dengan cara menghancurkan tabung itu. Tapi sayang Dipak harus tewas dengan tindakan ayahnya itu. Beberapa hari kemudian Subas pun dibebaskan karena tidak adanya bukti bahwa Subas yang melakukan pembunuhan dan penculikan. Bupan, Kristi, dan Dipak mereka sudah tewas. Kini tugas Subas hanya menyingkirkan satu orang lagi yaitu Abijit. Tetapi Abijit, ayahnya dan komplotannya sudah mengetahui bahwa kini Abijitlah sasarannya. Maka dari itu mereka menghampiri Subas berniat untuk melenyapkannya. Tapi tidak semudah itu dong. Selanjutnya Subas menghampiri mereka semua dan mengancam ayah Abijit jika mereka berani menyentuhnya. Subas mengancam akan menyebarkan video pemerkosaan yang dilakukan Abijit yang tentu saja itu bakal merusak popularitas dan kekayaan ayahnya yang sudah dirintisnya selama 50 tahun. Jika kalian ingat ketika Subas menyebarkan tautan game online, di situ hanya terlihat Bupan, Kristi, dan Dipak. Begitu cerdasnya Subas menyembunyikan Abijit dan rencana itu sudah disiapkan untuk hari ini dengan mengancam lewat video itu. Awalnya mereka tak percaya dengan perkataan Subas. Kemudian Subas meminjam handphone ayah Abijit untuk memperlihatkan video itu sekaligus mengaktifkan penguploadan otomatis ke media selama 1 jam. Tentunya ayah Abijit tak mau kehilangan popularitas dan kekayaannya. Kemudian Subas hanya meminta Abijit dan ayahnya untuk mengantar Subas pergi ke suatu tempat untuk mematikan penguploadan itu. Sesampainya di sana, Subas mengajak mereka ke suatu tempat dan Subas malah menghajar mereka berdua. Kemudian ayah Abijit pun dikunci dan Subas membawa Abijit. Tak sengaja ayah Abijit melihat berita tentang dirinya yang diupload dalam sebuah video ke media. Singkat cerita, ayah Abijit pun berhasil keluar. Namun, tiba-tiba ya, kini nyawa Abijit berada di tangan ayahnya. Kemudian Subas memberinya waktu 2 menit untuk menentukan menyelamatkan nyawa anaknya atau menyelamatkan popularitas dan kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, sang ayah lebih memilih popularitas dan kekayaannya. Abijit pun harus tewas di tangan ayahnya sendiri. Di akhir film kita diperlihatkan Subas yang kembali lagi menjadi anggota kepolisian. Kemudian film pun berakhir.